Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa menjalani ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Marilah kita berusaha memperkuat ibadah kita kepada Allah. Salah satunya adalah dalam rangka agar mengantarkan jiwa kita, mengantarkan hati kita menjadi hamba-hamba Allah yang jiwanya bersih, yang hatinya bersih. Disebut dalam hadis Nabi bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila daging itu kemudian rusak dan kotor, maka rusaklah seluruh tubuh dan begitu pula diri kita juga menjadi kotor. Itulah yang disebut dengan qalb atau disebut juga dengan hati. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada 3 tipologi daripada hati manusia. Yang pertama, bahwa orang-orang yang hatinya itu telah mati. Orang-orang yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hatinya, mengunci mati pendengarannya, penglihatannya, sehingga dia betul-betul tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik, kalau kita termasuk sebagai orang-orang yang telah dimatikan hatinya, telah dikunci mati pandangannya, pendengarannya, jiwanya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, kategori orang-orang yang hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun dia mendapatkan pencerahan, ceramah dari para kiai, dari para ulama, sama sekali tidak memberikan perubahan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Kemudian yang kedua, tipologi yang kedua di dalam Al-Quran tentang bagaimana hati manusia ini. Yang kedua adalah orang-orang yang hatinya itu ada penyakit. Disebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit di dalam hatinya tersebut. Mengenai penyakit hati ini, inilah yang harus kita hilangkan di bulan Ramadan ini. Kita belajar menghilangkan penyakit-penyakit hati kita ini. Penyakit hati yang pertama adalah penyakit kesombongan. Kita belajar bagaimana kesombongan yang ada di dalam diri iblis, laknatullah. Padahal sebelumnya dia adalah sosok hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking taatnya dia kepada Allah, tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang tidak pernah ditempati sujud oleh iblis. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, dia merasa tersaingi, maka muncullah kesombongan di dalam dirinya, merasa lebih baik diciptakan dari api, merasa lebih banyak sholatnya, merasa lebih banyak ibadahnya, sehingga dia terjerumus ke dalam kesombongan. Akhirnya dia malah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikutuk menjadi ciptaan Allah yang terlaknat karena kesombongan yang ada, yang bercokol di dalam dirinya. Ini penyakit hati yang banyak sekali menimpa diri kita. Di bulan Ramadan kita belajar untuk merendahkan, berusaha menghilangkan kesombongan di dalam hati kita. Hilangkan yang namanya sikap tinggi hati kepada sesama manusia. Hadirkan sikap rendah hati. Inilah yang bisa kita usahakan di bulan Ramadan ini. Kemudian penyakit hati yang kedua yang seringkali menimpa diri manusia adalah penyakit keserakahan. Penyakit dalam bahasa Jawanya kemaruk. Ingin dimakan semua, ingin dikuasai semua. Ini gambaran
penyakit hati yang kedua yang dimiliki oleh manusia. Kita menyaksikan banyak orang yang ditangkap KPK karena keserakahan yang bercokol di dalam dirinya. Ini jugalah yang pernah menimpa kepada nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Ketika beliau sudah berada di dalam syurga yang dengan penuh kenikmatannya itu, tidak puas dengan semua kenikmatan itu, akhirnya dia tergoda oleh rayuan bujuk rayu daripada iblis, maka dia memakan buah khuldi, padahal jelas-jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu juga yang menimpa nenek moyang kita Nabi Adam, karena adanya keserakahan, karena adanya keinginan menikmati, menguasai semuanya. Kemudian yang ketiga, penyakit hati yang banyak sekali menimpa diri manusia adalah apa yang terjadi yang dialami oleh putranya Nabi Adam. Peristiwa pembunuhan pertama, ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, karena di sana ada kedengkian, ada dendam, ya, merasa tersaingi, kedengkian, iri hati. Inilah penyakit hati yang paling banyak menimpa manusia. Kita menyaksikan kisah-kisah cerita mengenai ada orang yang dibunuh, ada peristiwa pembunuhan hari ini karena adanya dendam, dengki, iri hati kepada sesama. Inilah penyakit hati yang paling banyak menimpa diri manusia. Ketiga hal inilah, yakni kesombongan, keserakahan, kemudian dendam, iri hati, dengki yang bercokol di dalam hatinya. Ketiga penyakit ini harus kita hilangkan, harus kita kikis, harus kita sembuhkan, kita bersihkan selama di bulan Ramadan ini. Karena inilah yang banyak menjerumuskan manusia. Kemudian yang ketiga, tentu kita ingin agar Ramadan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang hatinya selamat. Inilah tipologi yang ketiga di dalam Al-Quran. Disebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, di mana setelah kita dibangkitkan, yauma la yunfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat malun, harta yang pernah engkau miliki di dunia, wala banun, anak-anak keturunan yang engkau banggakan, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hatinya yang salim, membawa hatinya yang sehat, hatinya yang bersih, hatinya yang sudah melalui proses pembersihan selama di bulan Ramadan, proses penyembuhan selama di bulan Ramadan, sehingga tidak ada lagi kesombongan di dalam hatinya. Karena kesombongan itu adalah bajunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, terlarang kita memakai kesombongan tersebut. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hilangkan yang namanya keserakahan. Di bulan Ramadan kita belajar saling berbagi, saling memberi, dan hilangkan keinginan untuk menguasai, menikmati semuanya. Karena dalam harta kita ada bagian daripada orang-orang lain. Kemudian hilangkan kedengkian, dendam, iri hati. Makanya di akhir Ramadan kita semua saling memaafkan atas semua kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara sesama kita. Hilangkan silang sengketa, sekat-sekat hati yang pernah bercokol di antara sesama kita. Maka kemudian Ramadan itu dalam rangka membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang qalbun salim, orang-orang yang hatinya selamat, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya yang salim. Illa man atallah biqalbin salim. Sehingga kita berusaha dengan kita berpuasa, melaksanakan sholat tarawih, banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangka membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita menjadi orang-orang yang tenang, bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada kesombongan, tidak ada keserakahan, ya. Tidak ada penyakit-penyakit hati seperti dendam, iri hati dan sebagainya. Betapa tenangnya hidup dengan hati yang sehat. Sehingga itulah yang kita harapkan dari berpuasa di bulan Ramadan ini, mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang hatinya selamat atau meraih qalbun salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.